Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan yaitu ada Hesti Puspitasari dengan nomor stambuk F551 20030. Ada saya sendiri Iga Mawarni dengan nomor stambuk F551 20099. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas kami untuk memenuhi mata kuliah bioinformatik, yaitu tentang mereview jurnal. Jadi jurnal yang kami review itu berjudul Analisa Bioinformatika berbasis web untuk eksplorasi enzim titosanase berdasarkan kemiripan sequence. Next. Volume dan halaman judul itu ada volume 1 nomor 4, terus ada nama jurnal. Jadi jurnal ini itu jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Sains dan Teknologi. Untuk penerbitnya yaitu ada Fani Narita, ada Arif Lelono, ada Siti Isnaini, dan ada Nurid. Next. Masuk di abstrak, yaitu sini eksplorasi enzim secara tradisional dengan pemanfaatan kultivasi mikroba saat ini sudah tidak lagi efisien dan digunakan karena menghabiskan waktu dan biaya. Dengan adanya bioinformatik berbasis web untuk melakukan serangkaian analisis sekuen, maka itu DNA maupun protein yang dapat digunakan sebagai penelitian dahulu hingga eksplorasi enzim menjadi lebih tepat sasaran. Dalam penelitian ini melakukan analisis potongan sekuen 16 sekuen ribosom RNA yang didapatkan dari 6 bakteri yang berasosiasi dengan udang. Dengan analisis yang digunakan adalah untuk mencari tahu tersedianya sekuen tersebut telah ada di genbank bank atau merupakan strain baru khas Indonesia yang belum terpublikasi. Dalam pembangunan web ini menggunakan database 16 sekuen serta fasilitas dan Puspewal 2. Penggunaan tersebut menghasilkan 5 nama bakteri, yaitu mikroba yang tidak mempunyai gen titosanase tetapi penyandi kitinase. Next. Ini ada tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini yaitu untuk melakukan eksplorasi enzim titosanase dengan program berbasis web dengan menggunakan potongan sekuen 16S ribosom RNA atau 16 RNA dengan hasil yang diharapkan dapat membantu memberikan anotasi atau membantu memberikan penamaan untuk strain baru yang memudahkan analisis sekuen DNA dan protein secara lebih lanjut. Next. Yang selanjutnya itu adalah hipotesis. Jadi hipotesisnya ini yaitu metode bioinformatik berbasis web dengan pencarian anotasi atau penamaan, pemetaan genom ini dan analis sekuen dapat menjadi penelitian pendahulu dan memprediksi fungsi spesifisitas enzim titosanase. Di sini ada perangkat pemikiran, itu ada identifikasi masalah. Jadi eksplorasi enzim secara tradisional dengan kultivasi mikroba yang tidak efisien, membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar. Terus ada solusi membuat program aplikasi analisis bioinformatik berbasis web untuk eksplorasi enzim titosanase dengan pencarian atau pencarian anotasi atau
penamaan. Terus ada pengumpulan data, ada studi literatur. Terus selanjutnya ada analisa dan perancangan. Itu ada yang pertama pengumpulan data sekuen, yang kedua pengumpulan data sekuen, yang ketiga menganalisis kemiripan sekuen, yang keempat itu ada pembuatan visualisasi dan anotasi informasi, yang kelima itu ada perancangan program aplikasi, dan yang selanjutnya itu ada pembuatan program aplikasi. Nah, selanjutnya itu ada implementasi dan pengujian, yaitu pertama melakukan interaksi pengguna, yang kedua melakukan proses tahapan analisis, eksplorasi enzim, dan yang selanjutnya itu melakukan proses penentuan anotasi. Dan selanjutnya itu ada hasilnya itu ada aplikasi berbasis web dalam analisis eksplorasi enzim kitosanase dengan menggunakan potongan sequence 16 sekuen ribosomal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Hesti Puspitasari. Silakan. Baik, yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan yaitu sampel sequence 16S ribosomal RNA yang diamplifikasi dengan primer maju dan mundur, sehingga menghasilkan dua potongan sequence masing-masing 500 BP. Sequence berasal dari bakteri penghasil kitosanase yang berasosiasi dengan udang. Selanjutnya dilakukan analisis dengan melakukan BLAST untuk nukleotida menggunakan database reference genomic sequence dan 16S mikrobial dengan tidak mengikut sertakan sampel model dan lingkungan dalam database tersebut. Sequence GeneBank yang paling mirip dicirikan dengan nilai max score dan total score sama. Query coverage mendekati 100%, evaluate mendekati 0, dan max idents mendekati 100% pada setiap database. Kemudian diunduh dan dikonstruksi filogeninya dengan Rustawi 2. Sequence yang paling dekat dengan sampel merupakan sequence yang kemiripannya paling tinggi. Selanjutnya yaitu pembahasan. Eksplorasi enzim merupakan hal yang penting untuk menunjang perkembangan teknologi bio yang lebih ramah lingkungan. Bioinformatik hadir sebagai alternatif pencarian sekuens enzim baru menggunakan analisis filogeni atau kekerabatan untuk mencari spesies terdekat berdasarkan data genom yang tersedia pada GeneBank. Kitosanase adalah sekelompok enzim yang mencerna kitosan tetapi bukan kitin. Menurut enzim Commission, definisi kitosanase sendiri adalah enzim yang mampu melakukan endohidrolisis ikatan beta 1,4 antar residu diglukosamin menjadi kitosan terasetilasi sebagian. Berdasarkan dua database yang digunakan, diperoleh beberapa bakteri, namun semuanya tidak terdata sebagai bakteri penghasil kitosanase. Bakteri tersebut juga tidak menunjukkan kemiripan yang identik dengan sampel. Dalam membaca hasil tersebut, query coverage adalah parameter yang penting karena menilai dalam persen sequence dalam database menutupi query, yang memastikan apakah sampel tertutup. Semuanya dilakukan oleh sequence. Presentasi yang dapat diterima minimal 95%, kecuali untuk sequence yang bacaannya lebih rendah diberlakukan minimal 75%. Apabila nilai A-value semakin mendekati 0, hasilnya akan lebih terpercaya, dan bila nilainya 1, maka tidak boleh digunakan.
Perbedaan hasil ini dapat dipecahkan dengan Kussmaul juga untuk pensejajaran sekuens-sekuens yang dihasilkan, untuk kemudian dibuat filogeninya. Filogeni ini diperlukan karena merupakan salah satu cara yang penting untuk pembacaan sekuen mana yang paling tepat dan dekat dengan sampel. Kemudian terdapat 5 mikroba dalam gain bank. Di antaranya yang pertama yaitu Micromonospora SPL5, di mana bakteri ini diisolasi dengan akar Casuarina equisetifolia, tanaman actinortizal yang dinodulasi oleh Frankia. Kemudian yang kedua ada Aeromonas veronil B565 Aeromonas SPP, di mana bakteri gram negatif yang berbentuk batang yang ditemukan di seluruh lingkungan perairan. Kemudian yang ketiga yaitu Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 Staphylococcus epidermis, di mana bakteri kukus gram positif non-motil yang tumbuh dalam kondisi aerobik dan anaerobik dan membentuk koloni seperti anggur. Kemudian yang keempat ada Burkholderia SPJ3 Burkholderia, di mana mikroba yang paling serbaguna yang mensintesis lebih dari 200 senyawa organik, memperbaiki N2 dan membawa beberapa resistensi antibiotik. Kemudian yang terakhir terdapat bakteri Acinetobacter baumannii AB3070294. Acinetobacter baumannii umum, di mana merupakan bakteri yang bersifat patogen pada manusia dan biasanya menginfeksi pada daerah luka, sistem pernafasan, dan urin. Review dari 5 kandidat mikroba yang teridentifikasi dengan menggunakan query 16S-rRNA menggambarkan bahwa sampel KPU218 yang teridentifikasi sebagai Acinetobacter baumannii AB3070294 memiliki kekerabatan yang paling jauh dengan 4 mikroba lain. Sampel T5A1 yang teridentifikasi sebagai Micromonospora SP5 lebih dekat dengan sampel JB4 yang teridentifikasi sebagai Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 KLU 11.16 dan KPU 21.24 yang teridentifikasi sebagai Aeromonas veronii B565 lebih dekat dengan sampel KPU 2213 yang teridentifikasi sebagai Burkholderia SPJF3. Kemudian selanjutnya pada kesimpulan yang pertama, eksplorasi enzim merupakan hal yang penting untuk menunjang perkembangan teknologi bio yang lebih ramah lingkungan. Nah, bioinformatik hadir sebagai alternatif pencarian sekuens enzim baru menggunakan analisis filogeni. Yang kedua, kitonase adalah sekelompok enzim yang mencerna kitosan tetapi bukan kitin. Enzim ini memiliki peran penting dalam proses penguraian senyawa organik kompleks seperti selulosa menjadi gula sederhana. Kitosanase jenis enzim hidrolase yang digunakan oleh mikroorganisme tertentu seperti bakteri dan jamur untuk mendekomposisi selulosa. Kerja kitonase dapat membantu dalam perkembangan teknologi yang lebih efisien untuk penguraian biomasa lignoselulosa menjadi produk bernilai tambah. Yang ketiga, terdapat 5 mikroba pada gimbang, di antaranya yaitu Micromonospora SPL5, Aeromonas veronii B565, Aeromonas SPP, Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, Staphylococcus epidermidis. Kemudian Burkholderia SPJF3, Burkholderia, serta
Acinetobacter baumannii AB307 0294 Acinetobacter baumannii umum. Kemudian yang terakhir yaitu identifikasi enzim kitonase ini membantu mengidentifikasi enzim kitosanase dengan kesamaan sekuens tertentu dalam berbagai organisme. Kemudian masuk pada saran, di mana agar penelitian selanjutnya ini dapat lebih baik lagi daripada penelitian sebelumnya, dapat disarankan yang pertama, database lebih diperluas mencakup sekuens enzim kitosanase dari berbagai organisme. Yang kedua, penentuan alat analisis kemiripan sekuens yang lebih efektif lagi. Yang ketiga, penampilan hasil analisis dengan cara yang mudah dan dapat dipahami oleh orang awam. Dan yang terakhir yaitu penampilan informasi tambahan terkait setiap sekuens enzim kitonase yang dihasilkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan kami ucapkan terima kasih.